Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Syafi Muhyiddin LCMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan Budaya Lokal dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berdiskusi secara online dengan keadaan sehat. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak, amin. Di sini kami dari kelompok 7 kelas B2 PKI akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema ritual dan simbol budaya Jawa. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama Dwi Nuryani, yang kedua Yahra Emal Putri, dan yang terakhir saya sendiri Siti Solehah. Baik, di sini kita akan membahas tentang apa sih pengertian ritual, pengertian simbol, macam-macam ritual, macam-macam simbol, dan juga bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap ritual. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian ritual. Ritual merupakan teknik membuat suatu adat kebiasaan menjadi suci. Ritual menciptakan dan memelihara mitos, juga adat sosial dan agama, karena ritual merupakan agama dalam tindakan. Ritual bisa pribadi atau berkelompok, serta membentuk di posisi pribadi dari pelaku ritual sesuai dengan adat dan budaya masing-masing. Sebagai kata sifat, ritual adalah segala yang dihubungkan atau disangkutkan dengan upacara keagamaan, seperti upacara kelahiran, kematian, pernikahan, dan juga ritual sehari-hari untuk menunjukkan diri kepada kesakralan. Menurut Susan Longer yang dikutip oleh Maria Susai Davarnoni mengatakan bahwa ritual adalah sesuatu ungkapan yang lebih bersifat logis daripada bersifat psikologis. Ritual memperlihatkan tatanan atas simbol-simbol yang diobjekkan. Simbol-simbol ini memperlihatkan perilaku dan peranan serta bentuk pribadi para pemuja dan mengikuti masing-masing. Dalam makna religiusnya, ritual merupakan gambaran yang suci dari pergulatan tingkat dan tindakan. Ritual meningkatkan peristiwa-peristiwa primordial dan juga memelihara serta menyalur pada masyarakat. Para pelaku menjadi setara dengan masa lampau yang suci dan melanggengkan tradisi suci serta memperbaharui fungsi-fungsi hidup anggota kelompok tersebut. Baik, itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yakni Mbak Dwi Nuryani. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Siti Solehah, yaitu materi selanjutnya macam-macam ritual budaya Jawa yang dilestarikan. Yang pertama, sekaten. Sekaten adalah upacara tradisional Jawa yang diadakan dalam 7 hari sebagai peringatan Maulid Nabi Muhammad. Upacara ini berasal dari kota Surakarta dan Yogyakarta. Berdasarkan asalnya, istilah sekaten adalah upacara yang berasal dari istilah syahadatain yang dalam Islam dikenal sebagai frasa tauhid. Upacara sekaten dilakukan dengan melepas 2 alat gamelan dari keraton, yaitu gamelan Kiai Guntur Madu dan gamelan Kiai Guntur Sari, untuk ditempatkan di Masjid Agung Surakarta. Selanjutnya, pernikahan. Dalam pernikahan tradisional Jawa juga dikenal dengan upacara pernikahannya yang sangat unik dan sakral. Tradisi pernikahan ini memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui oleh pengantin perempuan dan pria. Banyak tahapan yang harus dilalui, mulai dari upacara siraman, upacara ngerik, upacara midodareni, upacara peningsetan, upacara temu pengantin, ritual kacar kucur, dahar kembul, sungkeman, dan sebagainya. Kemudian ritual tedak siten. Upacara tedak siten adalah upacara tradisional Jawa yang diadakan untuk bayi berusia 8 bulan ketika mereka mulai belajar
berjalan. Tujuan dari upacara ini adalah sebagai ungkapan terima kasih atas kesehatan anak yang sudah mulai menapaki alam sekitarnya. Selanjutnya, ritual tingkeban. Upacara tingkeban atau mitoni dilakukan ketika seorang perempuan hamil dengan kandungan berusia 7 bulan. Rangkaian upacara yang harus dijalankan dalam upacara mitoni meliputi siraman dengan air bunga. Setelah itu, ibu didoakan oleh para penatua agar bayi yang dikandung selamat sampai proses persalinan selesai. Selanjutnya, ritual selamatan. Selamatan biasanya dilakukan oleh masyarakat Jawa untuk mendoakan para leluhur agar diberikan ketentraman. Upacara ini merupakan hasil akulturasi dari Jawa dan Islam. Selanjutnya, ritual larung sesaji. Tradisi larung sesaji biasanya dilakukan oleh masyarakat yang hidup di pesisir pantai. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas hasil tangkapan ikan serta keselamatan dalam berusaha. Biasanya dalam tradisi ini, masyarakat menyembelih hewan yang dilarungkan di setiap tanggal 1 Muharram. Selanjutnya, materi kepercayaan masyarakat terhadap ritual tadi. 1. Kepercayaan terhadap ritual sekaten. Tradisi sekaten sudah dilakukan sejak abad 16. Tradisi ini diadakan setahun sekali, yakni di bulan Maulid atau bulan ketiga dalam perhitungan kalender Jawa, atau bertepatan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tradisi sekaten juga dipercaya sebagai perpaduan antara seni dan dakwah. Pada saat agama Islam mulai masuk ke Jawa, Sunan Kalijaga yang merupakan salah satu anggota Wali Songo menggunakan kesenian gamelan untuk menarik masyarakat agar datang menikmati pagelaran tersebut. Kesenian tersebut menggunakan gamelan yang dinamai Kiai Kanjeng Sekati. Kesenian ini tidak hanya menampilkan pertunjukan gamelan saja, tetapi juga dilakukan pembacaan ayat Al-Quran dan khotbah di tengah-tengah acara. Selanjutnya, kepercayaan terhadap ritual pernikahan. Perkawinan juga dinilai sakral di masyarakat karena merupakan manifestasi nasib dari seorang laki-laki dan perempuan di dalam mengarungi sisa hidupnya. Selanjutnya, kepercayaan terhadap ritual tedak siten. Tedak siten menggunakan sajen atau persembahan yang melambangkan permintaan dan doa kepada Tuhan untuk menerima berkah dan perlindungan, berkah dari para leluhur, serta memerangi perbuatan jahat dari manusia dan roh jahat. Selanjutnya, kepercayaan terhadap ritual tingkeban. Tradisi ini dilakukan dengan tujuan mendoakan bayi yang dikandung agar terlahir dengan normal, lancar, dan dijauhkan dari berbagai kekurangan dan berbagai bahaya. Di Jawa terkenal juga dengan sebutan mitoni, yang berasal dari kata pitu, yang berarti 7. Semoga kehamilan ini mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa. Bayi yang dikandung selamat, calon ibu yang mengandung selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dalam proses persalinan. Mitoni juga terkenal dengan sebutan tingkeban. Selanjutnya, kepercayaan terhadap ritual selamatan. Tradisi ritual yang hingga saat ini tetap dilestarikan oleh sebagian besar masyarakat Jawa. Salah satu upacara adat Jawa ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas anugerah dan karunia yang diberikan Tuhan. Sistem kepercayaan animisme dan dinamisme sangatlah melekat dalam kehidupan masyarakat Jawa. Mereka beranggapan bahwa setiap tempat yang ada di dunia ini memiliki penjaga yang memiliki kekuatan gaib atau roh dan berwatak baik buruk. Dari sini terciptalah percampuran atau akulturasi antara agama pendatang dengan kepercayaan nenek moyang. Dalam hal ini, ritual selamatan adalah salah satu tradisi hasil akulturasi budaya yang masih tetap dilestarikan hingga saat ini. Selanjutnya, kepercayaan terhadap ritual larung sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rezeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Selain itu, upacara ini juga dimaksudkan sebagai bentuk permohonan rezeki dan keselamatan. Upacara larung sesaji ini Upacara larung saji ini dapat ditemukan di berbagai daerah di Pulau Jawa, terutama di daerah yang berdekatan dengan pantai, misalnya di daerah Blitar, Pacitan, Banyuwangi, dan Madura.
Waktu pelaksanaannya pun berbeda-beda, tergantung dari kepercayaan masyarakat sekitar. Sebagai contoh, di daerah Banyuwangi, Jawa Timur, ritual larung saji, masyarakat Banyuwangi menyebutnya sebagai upacara petik laut. Dilakukan pada hari Rabu terakhir pada bulan Safar. Masyarakat mempercayai bahwa hari tersebut merupakan hari turunnya wabah penyakit dan bencana, sehingga diharapkan ritual petik laut yang dilakukan akan menghalau bencana yang ada atau bencana yang datang. Upacara larung saji ini lebih sering dilaksanakan pada tanggal 1 Suro yang bertepatan dengan tanggal 1 Muharram tahun baru Hijriah. Pelaksanaan ritual ini menjadi salah satu dari sekian banyak ritual yang dilakukan masyarakat Jawa dalam rangka memperingati datangnya tahun baru Hijriah. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rara. 4. Pengertian simbol. Simbol merupakan lambang suatu kebudayaan yang mengandung makna atau arti tertentu. 5. Macam-macam simbol. Yang pertama, aksara Jawa. Aksara Jawa merupakan rangkaian huruf yang umumnya terdiri dari satu suku kata. Setiap baris memiliki arti dan makna tersendiri. Seperti data sawala, berarti kehidupan manusia adalah sebuah ketentuan yang memiliki batas waktu. Semua makhluk hidup akan mengalami kematian, tidak abadi seperti halnya manusia. Pada jayanya berarti menyatukan zat pemberi hidup atau sang kholik dengan yang diberi hidup, yaitu makhluknya. Magabatanga berarti takwa, yaitu berusaha melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan sekuat tenaga berusaha menjauhi apa yang dilarangnya. Yang kedua, Reok Ponorogo. Reok Ponorogo merupakan bentuk teater populer dalam kelompok drama tari yang merupakan ciri khas daerah Ponorogo, Jawa Timur. Reok Ponorogo tampil dalam berbagai acara penting, seperti pernikahan, khitanan, dan pergantian hari penting atau yang bersifat umum. Yang ketiga, wayang. Wayang berarti bayangan, gambar, citraan. Zaman prasejarah, alam pikiran nenek moyang orang Jawa masih sangat sederhana. Mereka selalu dikuasai keinginan mengetahui seluk-beluk semua masalah yang berada di sekelilingnya. Mereka percaya bahwa roh yang sudah mati dianggap masih tinggal di daerah sekelilingnya. Roh orang yang sudah meninggal dipandang sebagai pelindung yang kuat. Artinya dapat memberikan perlindungan kepada orang-orang yang masih hidup. Yang keempat, keraton. Keraton adalah pusat politik dan kerajaan. Dalam bahasa Jawa tidak dibedakan antara keraton sebagai pusat politik atau sebagai pusat kerajaan dan nama suatu kerajaan. Yang kelima, sindur. Sindur adalah selendang berwarna merah dan pada tepi-tepinya berwarna putih. Hal ini melambangkan persatuan rahsa atau unsur ayah dan rahsa ibu. Sindur dalam upacara perkawinan dipakai sebagai ikat pinggang oleh orang tua yang menyelenggarakan peralatan mantu. Yang kedua dipakai sebagai serana dalam upacara perkawinan, yaitu setelah mempelai bergandengan tangan berjalan menuju tempat duduk pengantin, salah seorang bini sepuh putri berjalan di belakang mempelai keduanya sambil menyelimuti sehelai sindur sebagai lambang bersatu pada